Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Edarkan sabu di mal, seorang pemuda ditangkap polisi. 3 bulan uang lauk pauk belum dibayar, puluhan guru protes Dinas Pendidikan. Sepekan jelang Idul Adha, harga cabai dan bawang merah di Merauke mahal. Satu minggu jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai dan bawang di Merauke mahal. Pedagang di Pasar Wamanggu terpaksa menjual bawang merah seharga Rp45.000 per kilo. Padahal biasanya hanya dijual Rp35.000 per kilo. Sementara cabai biasa dijual Rp50.000 per kilo, kini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai dan bawang disebabkan permintaan warga yang tinggi jelang Hari Raya Idul Adha. Harga berapa bawang? Tadinya harga berapa dia? Harga 45, Pak. 45. Sekarang berapa jualnya? Kemarin 40, sekarang 45. Oh, naik lagi ya? Iya, Pak. Naik 5.000. Kenapa bisa naik itu? Kurang apa? Dari gara-gara kapal. Oh, kapal kenapa? Tidak ini. Tidak masuk. Lombok kecil naik ya? 60 sekarang ya? Tadinya berapa? Biasanya 50. 50 ya? Walaupun cabai dan bawang merah naik, tapi harga sayur justru turun. Sayur sawi yang biasa dijual dengan harga Rp5.000 turun menjadi Rp2.000 per ikat. Berapa pada biasa sawinya itu? Yang jual 5.000 biasanya. Satu ya? Sekarang berapa? Sekarang 5.002. 5.002. Kalau kangkungnya? Tahunnya 35.000. Nah, tadinya berapa dia? 2.000 biasanya. 2001 ya? Apa lagi yang turun tadi? Yang turun tomat juga. Tomat juga ya? Berapa sekarang tomatnya? Tomat 10.000. 10.000 ya? Tadinya berapa itu? 30? Iya, 30, 20. Pedagang memprediksi kenaikan sejumlah komoditi pangan masih akan terjadi hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bukan kamu. Jangan putar-putar kita, bendahara jawab lagi. Boleh pakai lambang. Supaya bisa kita tahu mana yang pegawai negeri, mana yang honor, itu saja. Uang lauk pauk belum dibayar, puluhan guru mendatangi kantor Dinas Pendidikan Merauke. Guru yang sebagian besar mengajar di daerah terpencil ini mempertanyakan uang lauk pauk yang belum dibayar selama 3 bulan terakhir. Sempat terjadi adu mulut antara guru dan kepala dinas. Dibayar SK di sini, itu tidak aturan. Kesalahannya terlalu banyak. Seperti begitu. UMBSK apakah? Kalau memang itu tidak guru SD dibuat di Kimam, jangan guru SMP siapa? Tanda tangan daftar nama guru-guru SD. Terakhir. Terulang lagi. Nanti kita kuliah. Sudah, nanti bawa ke Dewan sudah baru. Ya, betul. Ini fakta. Kita meminta. Ini fakta. Ini kan nanti di sana. Ini fakta. Ya. 3 hari bikin 2 hari. 3 hari bikin begitu. Honor-honor muka baru banyak di dinas. Baru Bapak bayar dolar yang apa? Itu saja. Semua menunggu pergeseran. Honor-honor baru bagaimana? Tidak ada honor baru. Ini yang sudah meninggal, ya yang selama ini yang sudah meninggal itu memang dia ada masuk ke situ. Pas langit masih ada langit. Bukan di sini kita usul kalau dia orang putus itu kan dari atas, bukan kami. Sekretaris PGRI Merauke Soleman Jambor Mias mengatakan jika dalam waktu dekat dinas belum membayar hak guru, mereka akan mogok mengajar. 3 bulan tidak boleh potong hak guru. Hak guru itu harus dibayar lunas 12 bulan. Kami SMA SMK di provinsi juga dibayar lunas. Hasil konfirmasi kepala dinas memang dipotong atau seperti apa? Tadi kepala dinas sudah menyampaikan bahwa karena dari Banggar itu hanya 9 bulan. Oh gitu. Jadi mereka yang sudah dapat sekarang kemungkinan 3 bulan terakhir Desember tidak dapat. Oh gitu. Nah, ini yang kita harus berjuang. Hak guru harus dibayar. Alasannya apa Pak? Tidak dibayar ke 3 bulan? Alasannya katanya dipotong ke corona. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sony Betaubun mengakui keterlambatan pembayaran uang lauk pauk disebabkan karena sebagian besar anggaran di Dinas Pendidikan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tentang ULP, ya, sementara ini kan kita punya di Pak kita kan berpergeseran.
Pergeseran karena kejadian luar biasa ya. Yang namanya COVID-19 ini kan kemarin kan seluruh OPD di Kabupaten Merauke ini kan perlu memberikan kontribusi ke sana. Ketika semua harus dipotong maka DPA tersebut harus diperbaiki. Nah sampai hari ini DPA belum ada di tangan kami ya. Kalau DPA belum ada di tangan kami berarti kan kami belum bisa mengatakan bahwa siapa yang bayar siapa yang tidak. Maka ketika tadi menuntut bahwa harus dibayar, memang informasi dari Banggar, informasi dari kami tahu adalah semua hanya 9 bulan dibayar. Kenapa 9 bulan dibayar? Menurut saya karena kejadian luar biasa ini kan semua orang di rumah dilarang keluar. Saya kira intinya di situ. 75, sekarang turun menjadi 53. SD itu cuma 41. Setelah mendapat penjelasan dari kepala dinas, puluhan guru kemudian membubarkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika Kamis kemarin. Sambil membawa spanduk dan pamflet, puluhan warga meminta DPRD memanggil Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Unjuk rasa dilakukan setelah melihat Bupati dan Wakil Bupati tidak sejalan dalam memimpin Mimika. Menurut demonstran, seharusnya pimpinan daerah tidak boleh berkonflik karena hanya akan merugikan masyarakat. Berkaitan dengan saran dan masukan pertimbangan Wakil Bupati, karena dari sisi ketatanegaraan ada kewenangan Bupati, Wakil Bupati dalam proses rolling pengangkatan SKPD, OPD, baik itu OPD tingkat 2, 3, dan 4. Maka harus ada saran dan masukan itu perlu dipertimbangkan. Kita tetap menghargai adalah hak prerogatif Bupati, tapi mereka dua ini adalah dipilih dalam satu pasangan. Sehingga tidak boleh keputusan itu diambil sepihak. Oke lah, kalau ada saran dan masukan Wakil Bupati, kalau tidak dipertimbangkan tidak ada masalah. Artinya apa? Sudah menghargai Wakil Bupati sebagai pesanan pada saat kontestan pilkada pada saat itu. Karena tak ada satupun anggota dewan yang berkantor, aspirasi pendemo diterima oleh sekretaris dewan yang berjanji akan meneruskan pada ketua DPRD. Ini saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa saya juga sudah berupaya untuk menghubungi via telepon, tetapi pada prinsipnya Bapak anggota dewan ini sedang berada di lapangan dan melaksanakan tugas sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan saya minta maaf, kalaupun aspirasi Bapak Ibu tadi bilang mau dibacakan, silahkan. Dan tidak mau disampaikan melalui kami juga, itu adalah hak dari Bapak Ibu sekalian. Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Retop diduga berkonflik setelah Bupati melakukan pengangkatan Sekda Mimika tanpa berkoordinasi dengan Wakil Bupati. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ratusan warga terdampak penutupan bandara dan pelabuhan di Merauke rela antre sejak pagi hari untuk membeli tiket kapal. Dari pemantauan di loket penjualan tiket kantor ASDP Merauke, calon penumpang langgar protokol kesehatan. Selama 4 bulan tinggal di Merauke, calon penumpang berharap segera kembali ke kampung halamannya. Mau kemana Bapak? Ke Asmat. Ke Asmat. Sudah berapa lama di Merauke? Dari bulan 3 Bapak datang. Oh gitu. Terus ini sudah dapat tiket belum? Belum. Masih antri ini. Nah, nanti kalau sudah tidak dapat tiket bagaimana? Saya tahu lagi. Tunggu lagi. Ini antrinya kapan Bapak? Dari kemarin. Dari kemarin antri ini. Iya. Nah, belum dapat tiket? Iya. Sudah berapa hari di Merauke? Sudah berapa lama? Dari bulan 1. Udah bulan 1 di sini ya. Jadi belum dapat sampai sekarang ini. Iya. 4 toh. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Merauke hanya menjual 115 tiket karena dibatasi jumlah penumpang oleh Satgas COVID-19 Merauke.
Keberangkatan kapal juga dibatasi sebulan 2 kali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taimi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.